Shalom Maranatha Kids. Gimana kabarnya kalian di rumah? Sehat-sehat kan? Bertemu kembali dengan Mas Paijo di Sunday School Maranatha Malang. Ayo teman-teman, sebentar lagi ibadah akan dimulai loh. Yuk. Cepetan yuk, kita siap-siap yuk. Nah teman-teman, saat ibadah kalian bisa minta tolong papa, mama, kakek, nenek, paman, bude, atau siapapun untuk foto kalian ya. Oke? Jangan lupa tag IG-nya @sundayschool_maranatha Malang atau kalian kirim ke guru kelas masing-masing. Oke teman-teman, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman. Pagi bersama Sunday School Maranatha, kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu dan menyembah nama-Mu. Biar Tuhan yang dimantai kami hanya dalam Tuhan Yesus saya. Amin. Oke, siap semuanya? Udah dong. Oke, KSIH.
memuji nama Tuhan, kita udah tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita buat kita mengundang Tuhan, agar hadirat Tuhan turun di atas kita semua. Dimanapun teman-teman berada, percaya Tuhan selalu hadir di hadapan kalian. Dan percaya lagi untuk teman-teman bahwa kasih Tuhan itu gak ada batasnya. Tuhan menebus segala dosa kita tanpa membutuhkan imbalan. Yang percaya Tuhan dulu, cuma kita percaya sama Tuhan dan setia sama Tuhan. Mari kita menyanyi lagu bukan dengan barang-barang.
Selamat pagi, selamat kembali kita beribadah. Sampai hari ini masih dalam ibadah online, tapi semangat ya anak-anakku semua. Puji Tuhan, Tante ingin mengajak kita sekalian, anak-anak semua, untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan di minggu ini. Tante berikan judul, Manusia Baru. Kalau kita sedang menghadapi hari-hari ini, mungkin anak-anak mendengar ya tentang istilah ini, new normal. Tapi kali ini Tante ingin mengajak kita sekalian melihat satu kebenaran yang seperti Tante kasih judul tadi, manusia baru, atau kalau di bahasa Inggris kan new man. Nah, anak-anak, kalau ada manusia baru berarti ada manusia lama. Anak-anak bisa membaca di dalam Efesus pasalnya yang keempat, mulai dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Tante nggak akan mengajak kita membaca keseluruhannya, tapi mari perhatikan, Tante ajak kita membaca di ayatnya yang ke-23 dan 24. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, anak-anak, jadi kita disuruh untuk memakai atau mengenakan manusia baru. Berarti kalau belum memakai atau mengenakan manusia baru, waktu dulu kita pakai atau mengenakan manusia yang lama, atau disebut juga hidup dalam manusia yang lama. Yang bagaimana itu manusia yang lama? Manusia yang lama itulah manusia yang tidak mau menurut firman Tuhan, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari orang tua, dari guru, dari guru-guru sekolah minggu juga. Tidak mau, itu kehidupan yang manusia yang lama. Masih suka mencuri, ngambil sedikit-sedikit uang orang tuanya, masih suka bertengkar dengan temannya. Kalau ada teman yang punya barang atau mainan yang lebih bagus, iri hati. Dan jeleknya lagi, mainan punya teman kita itu dirusak. Nah, itu masih kehidupan dalam manusia yang lama. Iri hati, dengki, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi di dalam manusia yang baru dikatakan kita tidak lagi hidup seperti hal-hal yang Tante sudah sebutkan tadi. Dalam manusia yang baru kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tidak lagi berkata kotor, omong kotor, tidak lagi suka bohong, tidak lagi mengambil milik temannya yang kita lihat, kok ini bagus ya, aku nggak punya. Tidak lagi seperti itu, tetapi melakukan semua hal-hal yang baik. Loh, kok bisa? Bagaimana caranya untuk melakukan hal-hal yang baik? Ayat yang kita sudah baca tadi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh tidak kelihatan, anak-anak, memang gak kelihatan. Tetapi di dalam tubuh kita ini, yang kelihatan ini ternyata terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Roh kita inilah yang Tuhan pakai untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, dengan tubuh kita bawa tubuh kita ini untuk melakukan apa yang baik menurut roh. Membaca firman Tuhan kan mesti tubuh kita ikut memuji Tuhan,
nggak males-malesan, walaupun sekarang ini ibadahnya untuk sekolah minggu masih online. Guru sekolah mingguku nggak melihat kok, guru sekolah mingguku nggak tahu kalau aku ibadah online atau tidak. Tetapi sebagai manusia baru yang mau menuruti rohnya Tuhan, kita membawa diri kita hari Minggu setengah 10 menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah online, untuk membaca firman Tuhan, untuk bernyanyi bersama-sama dengan guru sekolah minggu yang memandu di acara online itu. Juga mendengar firman Tuhan dengan baik. Anak-anak itulah kehidupan, salah satu kehidupan manusia baru. Anak-anak yang hidupnya dibaharui. Sekolah pun kalian masih harus online, tetapi kalian tetap lakukan dengan baik. Ya, tidak melulu harus menyuruh orang tua yang menyelesaikan, menyiapkan semuanya untuk mengikuti sekolah via online ini. Tapi anak-anak sudah siap, seperti mau ke sekolah, sudah siapkan baju, sudah mandi pagi-pagi, siapkan baju, menyiapkan pelajarannya, ya sudah belajar sendiri juga. Dan anak-anak itulah juga disebut sebagai manusia baru. Ya, sifat-sifatnya manusia yang baru, anak-anak yang baru di dalam Tuhan. Jadi bukan cuma rambutnya yang dipotong, oh rambutnya baru, ya, atau bajunya baru dibelikan, oh bajunya baru, bukan. Tetapi kehidupan kita, kehidupan yang dibaharui, ya, kehidupan yang menuruti roh Tuhan. Ya, Tante bilang tadi mengikuti roh Tuhan itu apa yang benar yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, itu yang kita lakukan. Ya, jadi kita tidak melakukan yang kita anak-anak sendiri mau. Ya, enaknya kan kalau di rumah itu tidur-tiduran sambil nonton TV, sambil lihat HP, main game. Nah, itu kan yang kita sukai, itu yang anak-anak sukai kalau di rumah. Tapi ini tidak. Oh, aku adalah manusia baru. Aku adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibaharui. Aku mau hidup seperti yang firman Tuhan katakan, seperti yang Roh Kudus pimpin dalam kehidupanku. Nah, di dalam Efesus 4 ini juga Tante ajak kita melihat di ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Anak-anak sudah diajari untuk mengenal Kristus melalui guru-guru sekolah minggu sampaikan firman Tuhan. Anak-anak tahu bahwa Tuhan ada. Anak-anak tahu bahwa apa yang kita perbuat itu dilihat oleh Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Anak-anak, jadi Tuhan tahu apa yang kita perbuat dan kita mau melakukan yang baik, yang benar. Kita bukan menjadi anak-anak yang dipenuhi hawa nafsu. Apa itu Tante? Anak-anak yang dipenuhi dengan kemauannya sendiri, keinginannya sendiri. Contohnya, kalau minta sesuatu, minta uang, harus waktu itu juga ada seperti yang aku minta. Nah, itu anak-anak yang hidup di dalam hawa nafsunya. Kalau minta makanan ini, maunya makanan itu cepat, mama papa sediakan, mama sajikan. Kalau makanannya nggak enak, marah-marah. Nah, anak-anak itu contoh masih
dikuasai oleh hawa nafsu, menyerahkan diri kepada kemauannya sendiri. Tapi manusia yang baru mau berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua. Terima kasih mama sudah dimasakkan makanan ini, wah enak, menyenangkan mamanya juga yang sudah capek-capek masak. Kepada teman juga, wah kamu teman yang baik, ayo kamu ada kesulitan apa aku bantu. Itu anak-anak yang sudah dibaharui. Nah, mari kita melihat satu ayat di dalam firman Tuhan, masih di dalam Efesus ini, suratan Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32 itu dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anak yang sudah dibaharui, manusia baru itu mau membawa dirinya hidup ramah seorang terhadap yang lain. Jadi hatinya penuh dengan kemurahan kebaikan. Karena apa tadi? Tidak membiarkan dikuasai oleh hawa nafsu. Anak-anak, ini juga menjadi ayat hafalan buat kalian ya. Jadi tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Mungkin yang untuk yang kecil-kecil sampai di situ boleh ya. Jadi Efesus 4 ayat 32 bagian A. Tapi yang sudah besar ya, anak-anak yang sudah lancar membacanya, bisa menghafal, kalian menghafal keseluruhan dari ayat ini. Efesus 4 ayat yang ke-32. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jadilah anak-anak yang sudah dibaharui, atau sesuai dengan judul ini, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup oleh Roh Tuhan, di dalam Roh Tuhan, manusia yang tidak menyerahkan diri kepada hawa nafsu atau kemauan dirinya sendiri, tetapi hidup menurut ajaran-ajaran firman Tuhan. Tolong kami yang masih kecil Tuhan, mampukan kami untuk kami hidup melakukan firman-Mu. Sampai kami yang sudah besar pun, semua kami mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu.